Shalom. Shalom adik-adik. Selamat siang adik-adik. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Pasti luar biasa ya Kak Lena ya. Iya, betul harus luar Pasti biasa sehat nih. semuanya Iya. sehat. Iya, benar Kak ini. Nah, adik-adik pada pagi hari ini kita harus tetap semangat ya adik-adik untuk Harus memuji dan semangat. memuliakan nama Tuhan. Iya, betul. Iya, adik-adik semuanya harus semangat. Semangat Iya. adik-adik. Dan juga adik-adik di rumah gimana? Sudah pada makan belum? Pastinya udah Kak Lena. Oh, udah Kan ya? udah siang nih. Oh iya. Kita juga pasti udah pada makan ya. Iya. Jadi kita sebelum ibadah kita harus makan dulu ya Iya. kayak ini ya. Kalau kita nggak makan nanti lemes. Iya benar kayak Oke. ini. Jadi semua adik-adik harus semangat, harus sudah makan di rumah. Jadi kita bisa memulai ibadah pada pada siang hari ini. Betul. Iya. Kita akan mulai ibadah kita ya. Iya, benar. Kita angkat satu pujian penyembahan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Haleluya, Terima haleluya, kasih haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Amin. Roh Kudus Kau hadir di sini, di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Kau Allah yang begitu baik Tuhan. Kau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamalah kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang berduka. Kau beri mereka penghiburan Tuhan. Mereka yang sedang bersama-sama dimanapun mereka berada Tuhan, berkatilah mereka. Berkatilah kami semua Tuhan. Jamalah kami Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah online pada siang hari ini. Berkatilah kami dari awal hingga sampai selesai Tuhan. Kami percaya semua, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita angkat pujian dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Mari adik-adik kita semangat ya untuk Ya, semuanya bangkit berdiri adik-adik. Ya. Nah, setelah itu kita angkat pujian. Disambung dengan pujian apa Kalena? Aku Anak Raja. Siapa di sini yang menjadi anak raja? Saya. Ayo, yo. Iya. Kita mau banget menjadi anak raja. Iya, betul. Yo. Kita angkat pujian ini, dengar Dia panggil nama saya. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Yo. Ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Aku anak raja. Ayo, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yuk adik-adik, Iya. kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kita mau siapkan hati kita
Kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Semuanya adik-adik masih bangkit berdiri ya. Iya. Kita angkat pujian ini, kusiapkan hatiku Hati Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Yuk adik-adik, kita sudah
mengangkat pujian ini, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan adik-adik dan kita semua. Yuk semuanya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan selalu memberkati kami, baik di rumah maupun dimanapun Tuhan kami berada, Engkau selalu menjaga, melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan, walaupun secara online karena kami sudah diberkati oleh puji-pujian dan juga sebentar kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Berkati kakak-kakak yang sudah bertugas pada hari ini dan juga kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan mampukan dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom adik-adik yang di rumah. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam kisah Alkitab Matius 3 ayat 1 sampai 17 tentang Yohanes Pembaptis. Namun sepanjang 3 minggu berjalan sampai pelajaran pertama, kedua dan ketiga, tema kita adalah berani menyatakan kebenaran dan hidup di dalamnya sekalipun banyak tantangan. Nah, untuk subtema kali ini pada pelajaran 1 yaitu Sang Pembawa Pesan. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk selanjutnya kita mau sebutkan dulu super kebenaran kita pada hari ini. Super kebenarannya adalah aku pemberita kebenaran. Sekali lagi, aku pemberita kebenaran. Nah, untuk super ayat terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Bunyinya demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sekali lagi, 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Puji Tuhan. Nah, seperti tadi kakak katakan, kisah Alkitab kita di dalam Matius 3 ayat 1 sampai 17. Adik-adik baca sendiri di rumah tentang Yohanes Pembaptis. Nah, kita mau lihat dulu ya latar belakang Yohanes Pembaptis ini. Siapa dia sebenarnya? Yohanes Pembaptis ini adalah anak dari Imam Sakaria dan Elisabet. Nah, Imam Sakaria dan Elisabet ini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan karena mereka hidup benar dan hidup takut akan Tuhan. Tugas Imam Sakaria adalah senantiasa di bait suci, ada yang sudah ditetapkan jadwal, ibaratnya jadwal. Nah, pada waktu itu Imam Sakaria sedang bertugas di dalam bait suci. Tiba-tiba nampaklah malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Imam Sakaria. Dia mengatakan kepada Imam Sakaria bahwa doa dari Imam Sakaria dan Elisabet istrinya didengar oleh Tuhan dan sudah sampai kepada Tuhan. Dan saatnya Tuhan mau jawab doa mereka, yaitu Elisabet istri dari Imam Sakaria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka harus menamakan dia Yohanes. Nah, pada saat itu adik-adik, Imam Sakaria ini terkejut, kaget dan tidak percaya. Dia ragu. Bagaimana mungkin kami ini sudah tua dan Elisabet juga dinyatakan mandul. Bagaimana coba mau melahirkan? Bagaimana mau punya anak? Nah, tetapi karena ini perkataan dari Tuhan langsung lewat malaikat yang malaikat sampaikan kepada Imam Sakaria,
Karena dia tidak percaya, akhirnya dia menjadi bisu. Sampai dinyatakanlah kuasa firman itu kepada Imam Sakaria dan Elizabeth. Akhirnya dari saat itulah Imam Sakaria bisa berbicara kembali. Nah, luar biasa. Sesuai dengan perkataan malaikat Tuhan, sejak dalam kandungan Yohanes ini sudah penuh dengan Roh Kudus, dan dia tidak akan menjamah minuman keras atau minuman beralkohol. Dia tidak akan mabuk-mabukan. Ia akan hidup dengan pengawasan daripada Tuhan sendiri. Luar biasa, Yohanes sudah ditetapkan mau dipakai Tuhan sejak di dalam kandungan. Nah, adik-adik, ketika firman itu datang dan keraguan di dalam hati dari Sakaria membuat dia bisu, tetapi sampai akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan pada saat kelahiran Yohanes dan dia bisa berbicara kembali. Nah, itulah adik-adik bagaimana Yohanes dilahirkan. Nah, adik-adik masih ingat tidak nubuatan Nabi Yesaya tentang, atau kita baca langsung di dalam Yesaya 40 ayat 3. Firman-Nya demikian. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Adik-adik tahu tidak siapa yang dimaksud oleh Nabi Yesaya ini? Dia adalah Yohanes. Karena Yohanes waktu itu dia memberitakan firman. Dia di depan orang banyak dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, inilah Yohanes, inilah yang dimaksud oleh Nabi Yesaya. Nubuatannya sudah terjadi sebelum Yohanes lahir. Nah, puji Tuhan adik-adik, kita belajar bersama-sama bagaimana Yohanes membawa atau menjadi pembawa pesan, pemberita pesan. Nah, adik-adik, pesan yang Yohanes sampaikan itu adalah pesan tentang kebenaran. Bagaimana Yohanes menegur orang, membuat orang-orang yang tadinya berdosa kembali menjadi benar dan hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes mengajar tentang kebenaran, dia menegur yang salah, dia membetulkan yang salah. Karena firman Tuhan memang katakan di dalam 2 Timotius itu, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar dan menegur setiap kesalahan orang-orang. Nah, adik-adik, panggilan utama dari Yohanes ialah dia mewartakan kebenaran atau membawa berita kebenaran. Dia itu orangnya tegas dan berani dalam mengajar. Dia tidak segan menegur. Mau rakyat jelata sekalipun, mau pembesar sekalipun. Bahkan adik ingat dia sempat menegur Raja Herodes. Sehingga istri Raja Herodes yaitu Herodias tersinggung dan jadi dendam di dalam hatinya. Sampai-sampai dia berusaha berbagai macam cara. Bagaimana dia bisa mau memenjarakan ini Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, tugas dari Yohanes Pembaptis ini untuk membawa pesan kebenaran sebelum kedatangan Sang Juru Selamat yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita juga demikian. Adik-adik juga demikian. Mungkin adik-adik mendapatkan kendala atau tantangan atau masalah ketika adik-adik mencoba membawa pesan kebenaran, menegur yang salah. Tetapi jangan takut, sebagaimana Yohanes Pembaptis disertai oleh Tuhan Yesus dengan berani, bahkan sampai dia dipenggal oleh Raja Herodes. Lewat Herodias yang memperalat anaknya karena disayang sama Herodes.
ketika dia menari, dia minta hadiah kepada Herodes, yaitu kepala Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini terkenal dengan Yohanes Pembaptis karena dia banyak orang datang percaya dan bertobat dan dibaptis, sehingga Yohanes disebut Yohanes Pembaptis. Dan dia membawakan berita kebenaran. Kita juga demikian, kita inilah pembawa berita kebenaran. Kita tegur kalau ada yang salah, jangan takut. Memang resikonya kita bisa dimusuhin orang, kita bisa dijauhin orang, tetapi jangan takut. Kalau kita berbohong, kita akan ada kebohongan dari satu, kebohongan dua, dan selanjutnya. Tetapi kalau kita berkata yang benar, kita akan merasa damai di dalam hati kita. Jadi adik-adik jangan takut, jangan gentar. Kita punya Tuhan yang selalu menolong kita dan menyertai kita dimanapun kita berada, dan kita menjadi pembawa berita kebenaran. Puji Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jangan takut. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan pada siang hari ini. Dan sebelum kakak serahkan kepada Kak Yeni dan Kak Lena, kita berdoa dulu bersama-sama. Adik-adik tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak yang baik, terima kasih buat waktu yang Engkau beri bagi kami saat ini. Kami sudah mendengarkan berita firman-Mu, jadikan kami Yohanes Pembaptis selanjutnya yang mau memberikan dan mau mewartakan kebenaran dimanapun kami berada. Kami rindu Tuhan, teman-teman kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, siapapun, bahkan orang yang tidak kami kenal pun mengenal Tuhan dan menjadi orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami tak lupa berdoa buat orang tua kami, biar senantiasa berikan selalu kesehatan, kekuatan, memberkati mereka. Dan lewat mereka Tuhan, kami juga boleh menikmati berkat Tuhan. Dan Tuhan tolong kami boleh senantiasa diberikan kesehatan untuk mengikuti ibadah-ibadah kami selanjutnya walaupun masih diselenggarakan secara online. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang terlibat pada recording siang hari ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kakak serahkan kepada Kak Yeni dan Kak Lena. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik yang ada di rumah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita mau tutup ibadah online pada siang hari ini ya Kak Yeni ya. Iya betul. Ya. Nah jangan lupa ya adik-adik ya. Iya. Pada minggu depan kita tetap ibadah online. Pukul berapa Kak Yeni? 11. Pukul 11 ya adik-adik. Ya jangan lupa ya adik-adik. Iya. Kita ibadah Jam besok minggu setiap depan. hari Minggu, Ya. minggu depan. Yuk, kita akan akhiri ya ibadahnya Kak Lena ya. Yuk, kita semuanya mau berdoa. Kita akan tutup ibadah kita. Yuk adik-adik semuanya berdoa ya. Ya. Oke. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami. Dan kami akan akhiri ibadah kami ini Tuhan. Berikan kami selalu kesehatan dan juga Engkau selalu menjaga melindungi kami. Pertemukan kembali Tuhan dengan ibadah online kami minggu depan dengan tubuh yang sehat. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Dadah.